Dan api tersebut tidak pernah padam dari 1000 tahun yang lalu. Tapi pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, api tersebut tiba-tiba padam dan tidak bisa dinyalakan sampai sekarang. Hari-hari ceria, hari-hari bahagia bersama. Hey, hey, Aifanisa. Assalamualaikum iFriend, kembali lagi di channel aku, yaitu channel Keseharian Aifanisa. Nah, untuk kali ini kita ada di segmen storytelling. Nah, sekarang aku itu mau menceritakan bagaimana kisah kelahiran idola kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gak usah lama-lama, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Check it out! Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ayah yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan seorang ibu yang bernama Sayyidah Aminah binti Wahab. Nah, kedua orang tersebut berasal dari keturunan yang mulia dan nasab yang terpilih. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang tercatat di hadis riwayat Bukhari 3557 yang berbunyi, "Aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap kurunnya hingga sampai pada kurun di mana aku dilahirkan." Jadi, nasab Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam itu adalah orang-orang yang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, dan orang-orang yang tidak pernah berbuat yang tidak baik. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang tercatat di dalam hadis riwayat Muslim 2276, yaitu Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Dari hadis tersebut, kita jadi bisa tahu nih, Rasulullah itu adalah orang dari suku Quraisy dan keturunan dari Bani Hashim. Nah, iFriend tahu gak sih Hashim itu siapa? Hashim adalah ayah dari Abdul Muttalib. Nah, sementara iFriend tahu kan Abdul Muttalib itu siapa? Yap, bener banget. Abdul Muttalib itu adalah kakek dari Rasulullah SAW dan ayah dari Abdullah. Pantes iFriend, Rasulullah adalah manusia yang termulia dari muka bumi ini karena memang Rasulullah itu adalah keturunan dari orang-orang yang termulia juga di muka bumi ini. Nah, sekarang kita masuk ke kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja peristiwa-peristiwa yang menakjubkan pada saat Nabi Muhammad SAW itu lahir? Nah, langsung aja kita masuk ke kisahnya. Yang pertama adalah munculnya bintang Ahmad. Nah, menurut orang-orang Yahudi Madinah ini, bintang Ahmad merupakan pertanda bahwa lahirnya Nabi terakhir untuk mereka. Nah, hal ini juga disaksikan oleh Hasan bin Sabit yang pada saat dia sedang berada di salah satu benteng Yahudi. Yang kedua adalah proses kelahirannya sangat lancar, sehingga Siti Aminah melahirkannya dengan sangat mudah dan tanpa bantuan orang lain. 3. Pada saat lahir, Rasulullah SAW wajahnya menghadap ke langit seakan-akan sedang berdoa. Dan yang keempat adalah Rasulullah lahir tanpa tali pusar, yang artinya lahir dalam keadaan sudah benar-benar bersih. Yang kelima, Rasulullah sudah terkhitan, yang artinya dia sudah disunat dari dalam perut ibunya, iFriend. Nah, dan yang keenam adalah guncangan dahsyat di istana Kisra, Persia, yang menyebabkan hancurnya 14 teras di istana tersebut. Nah, ada kisahnya, iFriend. Pada saat itu, Raja Kisra sedang bertanya pada peramal raja, "Pertanda apakah ini?" Kemudian peramal tersebut menjawab,
ini adalah pertanda dari lahirnya seorang manusia yang sangat mulia di muka bumi ini, yang nantinya akan bisa menghancurkan Raja Kisra dan 14 keturunannya. Nah, emang benar ternyata friend. Pada kelahiran Nabi Muhammad SAW, 14 keturunan Raja Kisra tersebut saling merebut kekuasaan dan akhirnya terjadi pertumpahan darah antar saudara yang hanya terjadi selama 4 tahun saja, friend. Dan yang ketujuh adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi. Nah, dulu itu kaum Majusi itu menyembah api, friend. Dan api tersebut tidak pernah padam dari 1000 tahun yang lalu. Tapi pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, api tersebut tiba-tiba padam dan tidak bisa dinyalakan sampai sekarang. Dan yang kedelapan adalah surutnya Sungai Siwa dan kemudian sungai itu hilang, friend. Nah, Sungai Siwa ini adalah sungai yang dianggap keramat bagi orang-orang Persia. Nah, oh iya, friend, pada saat Siti Aminah sedang mengandung pada waktu 6 bulan, Abdullah atau ayah Rasulullah ini meninggal dunia. Nah, itu yang menyebabkan Rasulullah ini menjadi anak yatim. Friend, ada satu kisah menarik nih yang menurut Aifa itu bisa kita ambil hikmahnya, yaitu saat itu ada ibu-ibu miskin yang menjual jasa untuk menyusui anak orang lain. Karena Siti Aminah hanya menyusui Rasulullah selama 4 bulan, akhirnya Siti Aminah pun mencari ibu susu untuk Rasulullah SAW. Nah, di kalangan ibu-ibu miskin tersebut, banyak sekali orang tidak mau menyusui Nabi Muhammad karena menurut mereka menyusui anak yatim itu tidak akan bisa membayar jasa mereka. Tetapi ada seorang ibu yang bernama Halimah binti Zuaid yang atas izin suaminya mau menyusui Rasulullah. Kata suaminya, tidak apa-apa, susui saja. Semoga kita bisa mendapatkan berkahnya. Dan memang benar saja, friend. Setelah Halimah membawa pulang Rasulullah untuk disusui, tiba-tiba mereka kaget karena hewan ternaknya yang dulu itu kurus kering sekarang menjadi tumbuh gemuk dan subur, friend. Dan hasil ternaknya yang berupa susu, daging, itu bisa dijual dan membuat Halimah ini menjadi wanita yang kaya raya di kaumnya. Masya Allah. Wow, hanya menyusui Rasulullah saja bisa mendapatkan berkah yang begitu banyaknya, friend. Apalagi kita yang menjadi umatnya. Semoga kita diberkahi karena telah menjadi umat Rasulullah yang taat. Amin. Nah, ada satu lagu nih, friend, yang membantu kita untuk menghafal silsilah keluarga Nabi Muhammad, yaitu lagu Kisah Sang Rasul. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Nah, itulah lagunya. Aifa hanya menyanyikan sedikit. Nah, untuk mau tahu video selengkapnya ada di video yang ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Dan semoga kita bisa menjadi umat muslim dan umat Rasulullah yang taat dalam menjalankan kewajibannya. Amin. Nah, sekian storytelling Aifa hari ini. Nah, untuk kisah Rasulullah yang selanjutnya, Aifa akan buat lain kali saja ya. Nah, biar semangat untuk storytelling, jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan comment. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama, hey hey, Aifa Nisa.